Ku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Ku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pujian kepadanya tetap selamanya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Karena Tuhan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan turun dan membuat hati kita bergembira. Sehingga dengan hati yang bergembira, kita tetap dapat fokus melihat keajaiban Tuhan. Tetap fokus akan kebesaran Tuhan. Sehingga dalam persoalan kita, Tuhan campur tangan. Dan bila Tuhan campur tangan, maka persoalan kita akan selesai dengan sangat mudah. Karena Tuhan itu ajaib. Mari kita baca dalam Mazmur 34, ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Walaupun Daud mengalami persoalan, dia tetap memuji Tuhan. Coba kita lihat apa persoalan Daud. Persoalannya ialah dalam Mazmur 56, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dia tertangkap. Bayangkan kalau orang yang tertangkap pasti penuh dengan penderitaan. Ya dipukulilah dan juga segala macamlah yang dilakukan yang membuat orang yang ditangkap itu mengalami kesakitan. Tapi hati Daud penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan dalam segala waktu. Sehingga Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa. Memang dia mengalami penderitaan. Di ayat yang kedua Mazmur 56. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Tapi dia tidak fokus kepada masalahnya. Dia fokus kepada Allah yang bisa menolong walaupun saat terjepit. Sekalipun tiada jalan, tidak ada alasan untuk dia lepas dari tangan orang Filistin. Tapi terhadap kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, Daud tidak goyah. Dan ketika dia memuji Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Apa itu hikmatnya? Kita lihat di dalam Mazmur 34 tadi, ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Hikmat Tuhan membuat dia pura-pura gila sehingga dia lepas dari tahanan orang Filistin. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka.
Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Kata Akis. Akis marah dan akhirnya Daud lepas. Oleh sebab itu, mari biasakan memuji menyembah Tuhan. Di saat kamu senang, mari memuji Tuhan. Karena di saat engkau lagi mengalami penderitaan, hatimu akan rindu untuk memuji Tuhan. Dan saat hatimu rindu memuji Tuhan, keajaiban akan terjadi. Di Allah